Setiap orang pasti punya mimpi. Anda yang di studio, saya yakin juga pasti punya mimpi. Dan Anda yang di rumah, Anda juga pasti punya mimpi. Tetapi, mengapa ada mimpi yang berhasil diwujudkan menjadi kenyataan, dan ada yang gagal? Bermimpi saja tentu tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan mimpi tersebut. Itulah moral dari episode kali ini. Dan saya akan behind the scenes talk show television. Ini kebetulan lagi di Metro TV. Hey, siapa kamu? Loh, kamu yang siapa? Berani-beraninya dia nanya, kamu yang siapa? Ini siapa sih, botak? Ini anak saya kenal sebenarnya. Saya lihat terlalu sering main-main di YouTube anak ini. Berarti dia nggak sekolah, nggak belajar, nggak makan, nggak minum. Saya Agung Hapsah, Pak. Mungkin Agung Hapsah. Iya. Agung, oh jadi kamu yang sebenarnya kita tunggu, Agung. Bagi yang nggak gaul mungkin nggak kenal siapa Agung Hapsah ya. Kalau tahu YouTube pasti tahu saya lah. Cie, udah mulai sombong. Tunggu dulu. Siapa yang lebih terkenal, kamu atau aku? Kayaknya kita dunia yang berbeda, Pak. Saya di digital kayaknya lebih terkenal. Tapi kalau untuk TV, pasti Bapak. Kamu mau bilang saya udah tua gitu? Tunggu, umurmu berapa sekarang umur? Umur sekarang, saya sekarang 18 tahun, Pak. 18 tahun sudah berubah? Yes, Pak. Astaga. Stresnya tinggi, Pak. Seumur aku nanti kamu botak pasti. Oke, kita berikan aplaus untuk Agung Hapsah. Saya adalah pengagum Agung Hapsah. Karya-karyamu luar biasa, Agung ya. Banyak orang mungkin masih berpikir-pikir apa karya-karya yang Agung hasilkan ya. Tapi saya boleh tahu sekarang kamu tinggal di mana ya? Oh, sekarang kebetulan saya baru pindah ke Jakarta. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Kalimantan Timur, Pak. Di mana tepatnya? Tepatnya ada kota provinsi namanya Pasir, Pak. Jadi kalau mau ke sana naik apa itu? Oh, itu perjalanannya cukup jauh. Kalau dari Jakarta ke Pasir, pertama tentu saja harus naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik mobil, naik speedboat atau naik ferry, baru itu naik mobil lagi, baru jalan kaki sampai rumah. Pusing. Jadi kamu anak kampung lah sebenarnya ya. Pasir bisa dibilang kampung ya. Ingin tahu lebih jauh siapa Agung Hapsah? Mari kita simak tayangan berikut ini. Muda, energik, dan kreatif. Ungkapan tersebut sangat pantas diberikan kepada sosok yang sangat familiar bagi pengguna YouTube. Ketik saja namanya di kolom pencarian situs berbagi video itu. Anda akan menemukan barisan video pendek yang inspiratif dan menghibur. Lebih lagi, video yang ditayangkan tidak menyudutkan pihak lain. Muhammad Agung Hapsah, namanya cukup kesohor di media sosial YouTube. Pemuda kelahiran Ujung Pandang ini memiliki 494.300 subscriber dan karyanya telah ditonton lebih dari 38 juta kali penayangan. Sekarang aku lagi di waiting room menunggu Bayu Skak untuk datang. Baru kalau dia sudah datang, presidennya sudah datang, baru kita boleh naik pesawat RI-1. Salah satu video yang mendapatkan cukup banyak penonton adalah saat dia mengikuti kunjungan Presiden Jokowi di Kalimantan beberapa waktu lalu. Sama Agung Bayu. Ia mengabadikan perjalanan selama 2 hari tersebut dalam sebuah vlog dan telah disaksikan lebih dari 1.300.000 penonton. Pak Presiden masuk, kita langsung lari seperti biasa. Ayo, let's go. Agung Hapsah juga dikenal sebagai video blog atau vlogger yang mempunyai ciri khas dalam aksen berbicara. Tanganmu dan tidak ada motion blur di burung.
Dan akhirnya tahun ini aku bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, tergantung moodku. Banyak yang komen caranya aku ngomong itu sangat khas, ya karena lidahku tidak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Kalau contohnya aku tidak bisa bilang publikasi tanpa ke. Tahu kenapa? Aku baru sadar itu kemarin pas syuting video copyright. Aku nggak bisa bilang publikasi tanpa ke. Dasarnya jangan print publikasi. I don't know. Dasarnya jangan print publikasi. Oh my god. Dasarnya jangan print. Awalnya, dia tertarik belajar membuat video sejak SD di Australia. Dengan belajar autodidak menonton video, akhirnya dia bisa mencapai hasil seperti sekarang. Dalam membuat vlog, dia hanya seorang diri nyaris tanpa ada bantuan tim. Bermodalkan kamera dan perangkat mini lainnya, Agung mampu membuktikan bahwa dengan kemauan dan kinerja yang keras, sebuah karya mengagumkan bisa dihasilkan dengan segala keterbatasan. Agung, satu-satunya yang membuat aku merasa kalah dari kamu sudah pernah naik pesawat RI-1. Keterlaluan. Nanti cerita ya, tapi sekarang tentu kami semua, terutama penonton di rumah, ingin tahu bagaimana sampai Agung Hapsah ini sekarang terkenal di media sosial, jadi vlogger, jadi YouTubers. Bagaimana ceritanya? Awal mulanya bikin video itu kapan? Saya merasa pas kelas 3 SD, saat aku menemukan film, aku merasa film ini bisa menggabungkan semua hal itu. Jadi dari filmmaking, aku merasa kamu bisa kombinasikan semuanya. Kamu bisa performance, writing, acting, everything. Dan menurutku filmmaking itu suatu hal yang memenuhi semua kebutuhanku secara kreatif. Baik, sudah 74 video ya? Sebenarnya lebih. Lebih ya? Ya. Oke, berapa kira-kira sekarang? Pasti lebih dari 200, Pak. Lebih dari 200 video? Iya, Pak. Nah, di antara sekian banyak video yang kamu buat, mana yang paling berkesan? Atau mana yang paling banyak menuai komentar? Saya pernah buat video di mana bapak saya hilang dokumen-dokumen dia yang dia punya saat dia muda. Dan video itu bisa dibilang cukup menyedihkan. Jadi semua orang suka karena bapakmu sedih? Iya. Anak durhaka kamu. Oke, nanti jelaskan ya apa cerita di video itu dan mengapa kamu tergoda untuk membuat rekaman tentang ayahmu. Tetapi dulu kan banyak orang yang marah-marah gara-gara kamu pakai bahasa Inggris. Oh, sampai sekarang masih ada? Oh, masih ada juga? Iya. Kenapa dulu kamu pakai bahasa Inggris? Karena memang saya dari kecil besarnya di Australia, Pak. Bukan karena sok-sokan itu supaya dibilang pinter gitu ya? Bukan, memang nggak mampu berbahasa Indonesia. Iya, ya? dulu betul-betul nggak mampu. Itu publikasi. Nah, sekarang publikasi coba. Publikasi. Kalau pelan-pelan aku bisa. Publikasi. Tapi saat disambung nggak tahu kenapa. Iya. Jadi jangan mempublikasi. Nah, ya. Coba yang cepat. Publikasi. Baik, tapi dengar-dengar ketika pulang ke kampung ya dari Australia pulang tahun berapa waktu itu? Tahun 2012. 2012. Terus kamu tetap ingin mengunggah karya-karya videomu itu. Nah, di pasar ini katanya sinyalnya kurang bagus ya. Pas saya datang sangat buruk. Aku dengar bahwa kamu harus ke Balikpapan naik perahu tadi, naik mobil darat, laut, udara, apa segala macam itu untuk mengupload itu juga, benar? Ada beberapa video yang memang saya simpan, tunggu kapan ada kesempatan ke kota, baru langsung diupload. Yep. Di Balikpapan lebih cepat itu ya? Lebih cepat. Kamu kan sekarang terkenal ya? Atau populer deh. Oh, populer ya. Sama aja. Iya. Apa enaknya jadi orang populer? Wah, mungkin enaknya kadang dikasih hal-hal gratis. Kayak untuk endorse gitu, kadang-kadang ada beberapa brand yang jadi yang kamu pakai ini kamu endorse ini jadi mungkin, gratisan semua ini. Mungkin. Terus? Mungkin. Mungkin. Sementara saya beli sendiri. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya kayak nggak ada privasi, Pak. Orang lagi saya ke WC pernah, saya mau BAB.
Iya. Saya duduk, ada yang ngetok, tek, tek, Mas Agung boleh minta foto? Apa yang terjadi kemudian? Ya aku berusaha secepat mungkin. Gak mungkin juga saya buat dia tunggu lama-lama di luar. Saya tahu anak-anak muda seperti ini yang kami sebut sebenarnya anak-anak millennials ya. Anak-anak yang aneh-aneh itu. Pekerjaannya pun aneh, tapi duitnya banyak. Nah, bagaimana Agung menghadapi kenyataan bahwa dia mendapatkan income sendiri pada usia 18 tahun? Ikuti terus Ki Candy. Di situ dengan teman saya, tinggalkan presiden. Agung, sebagai kreator konten, itu kamu punya prestasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah film pertama atau film tentang ayahmu tadi ya. Film tentang ayah, judulnya apa? Little Black Book. Little Black Book. Oke, ini film kenapa kamu buat? Nggak ada rencana saya buat sih Pak. Tapi tiba-tiba saya pulang dan saya lihat di samping rumah saya bapak-bapak dan ibu saya lagi ngeluarin Tunggu, bapak-bapak berarti ada dua. Bapakmu dua, ibumu satu. Oh my God. Salah ngomong Pak. Oh, salah ngomong. Oke. Bapak satu, ibu satu. Kalau ada dua gimana itu? Tapi bapak dan ibu saya lagi ngeluarin dokumen dari gudang di samping rumah. Dan lagi kayak panik-panik gitu, lagi sedih-sedih. Baru saya ambil kamera, saya rekam. Saya tanya-tanya, ini sebenarnya apa Tunggu, sih? bukannya kamu harusnya nolong dulu. Kenapa kamu lebih nolong tertarik dengan ambil? doa Pak, cukup menurut saya. Tapi Oke, jadi yang lebih penting merekam adegan itu. Filmmaker Apa menariknya kayak gitu, adegan Pak. itu? Oh, saya lihatnya, kalau saya sebagai filmmaker, saya suka meng-capture emosi, Pak. Saya suka kalau ada orang sedih, saya rekam. Kayak gitu. So, Jadi kamu lihat ayah ibumu waktu itu sedih? sedih sangat. Oke, Dan terus? stres. Oke. Dan aku merasa ini harus Momen yang direkam. bagus. Yes, biar mereka bisa lihat. Semakin pas orang mereka menderita, semakin kamu stres. bahagia. Yes. Semakin dramatik, Pak. Oke, terus kamu rekam? Saya rekam dan saya tanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata dokumen-dokumen itu dokumen punya bapak saya yang dia punya sejak dia baru ke Australia pas dia masih kuliah dan lain-lainnya. Dan semua dokumen itu yang berharga yang ada sejarahnya sekarang hilang karena dimakan oleh binatang-binatang. So, ya. Yeah. Apa pesan yang kamu mau sampaikan melalui video yang menyedihkan tadi itu? Pesannya tentang harga. Karena harga kan ada dua macam. Ada yang fisik memang harganya 20.000, tapi ada juga sentimental value, harga sentimental. Kalau misalkan kamera ini nggak akan pernah saya jual. Walaupun ada yang tawar 100 juta, 1 miliar, nggak akan saya jual. Karena ini bersejarah untuk saya. Saya punya beli di Malaysia dengan keluarga dan sampai sekarang masih ada. Jadi untuk saya ini punya banyak memories. Dan itu walaupun ditawar 100 juta kamu nggak lepas? Nggak mau. Saya akan curi ini nanti. 50 saya lepas, ada yang mau 50 saya lepas ini. Bermula dari penderitaan orang, bapakmu, jadi sebuah video, tapi video itu punya pesan yang menurut saya kuat sekali ya. Sesuatu yang kita selama ini mengartikan nilai itu material, tetapi kamu menganggap ada sentimental ya, sesuatu yang punya nilai juga. Nah, kebetulan ayahanda tercinta, Pak Ali Hapsa ada bersama kita di sini. Bersama ibu tercinta ya. Dan ada dua adik ini ya. Iya, Pak. Dua adik juga ikut ya menonton acara ini. Baik, Pak Ali. Siap. Anda perhatikan nggak sejak kapan Agung ini punya bakat untuk membuat film atau video? Terlihat nggak sejak kecil? Ya, sebenarnya Agung itu yang paling dominan pada saat dia kelas 1, kelas 2 SD menulis. Menulis. Sangat produktif sekali. Sampai sempat di sekolahnya waktu di Australia, bukunya itu dipublish karena dianggap cukup bagus untuk cerita-cerita non-fiksi gitu. Tapi kemudian beralih ke video dengan alat yang sangat sederhana, menggunakan webcam, dengan komputer bekas dari kampus, ya ketika kira-kira kelas 3 SD. Oke. Jadi Anda perhatikan tahapan-tahapan itu ya? Iya. Anda mengizinkan nggak kalau dia melanjutkan karirnya, kehidupannya di bidang ini?
Kami kebetulan dari keluarga yang mensupport dan memberikan pertimbangan saja kepada Agung dari setiap pilihan-pilihan yang dia sampaikan kepada kita. Pada akhirnya dia yang tahu persis jalan apa yang dia harus tempuh ke depannya. Gitu. Tapi Anda kan PNS ya, kebanyakan orang tua, terutama PNS, selalu ingin agar anaknya kerja di kantor yang beneran gitu loh. Yang ada fisiknya, jam kerjanya. Agung, saya yakin sampai hari ini nggak punya kantor ya. Jam kerja nggak keruan. Nggak punya. Nah, apakah nggak ada cita-cita Anda untuk Agung masuk di kantor yang beneran gitu, sebagai karyawan atau pegawai? Biarlah nanti dia yang meng-create kantor sendiri. Wah, iya. Nah, apa harapan Anda terhadap Agung? Ya, harapan saya tentu Agung bisa membawa dirinya untuk terus menggapai cita-citanya setinggi mungkin. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi kamu dapat blessing ya dari bos. Awesome. Ya, iya, luar biasa. Nggak semua anak mendapat dukungan dari orang tua ya. Tapi kamu beruntung sekali karena orang tua memahami bahwa yang terbaik buat anaknya adalah apa yang diinginkan oleh anaknya, bukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk suami istri yang hebat ini, pada ibu bapaknya Agung. Dan saya tertarik untuk membicarakan video atau vlog yang kamu buat ketika dapat kesempatan untuk berada di pesawat presiden, pesawat kepresidenan. RI1, Pak. Saya mau ketemu Pak Jokowi, mau salaman aja, mimpi yang belum sampai sekarang terwujud. Kamu udah naik di pesawat itu. Saya lihat tanganmu tadi yang salaman sama presiden ya. Betul, Pak. Kenapa kamu beruntung sekali ya? Orang hebat, Pak. Jadi dari tadi dia muji-muji saya itu nggak tulus sebenarnya ya. Akhirnya dia lebih hebat dari saya. Tapi apa boleh buat, saya jangankan pegang tangannya Pak Jokowi aja belum pernah, apalagi naik pesawatnya. Bagaimana ceritanya kok kamu bisa naik pesawat itu tadi? Tiba-tiba saya dapat teleponan dan teleponnya agak menakutkan gitu. Halo Agung, apakah Anda sibuk hari ini? Bla bla bla. Dan saya nggak takut untuk menjawab gitu, karena takutnya ini orangnya mau ngapain aku. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Hai, ini kamu diundang untuk mengikuti perjalanan dengan presiden selama 2 hari." Langsung percaya Pak. atau? Nggak langsung percaya sebenarnya, tapi baru saya suruh dia kirim foto dia dan identitas dia dan semuanya, dan dia kirim semua badge-nya yang membuktikan bahwa dia memang kerja di bawah presiden. Dan setelah itu saya percaya. Bagaimana rasanya waktu itu ya? Rasanya agak kaget, Pak, dan agak stres karena ini di Bali untuk ada acara, tiba-tiba diundang ke pesawat presiden. Antara 2 pilihan saya, pertama tetap di situ dengan teman saya, tinggalkan presiden. Atau ikut dengan presiden, tapi tinggalkan teman saya di Bali. Gak enak juga kan, Pak? Jadi saya bilang, oke, bye-bye ke presiden. Baik, coba kita simak lebih lengkap, lebih detail video yang dibuat oleh Agung. Ini dia videonya. Agung, siapa yang lebih beruntung? Pak Jokowi ketemu kamu atau kamu ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi loh. Oh. Saya nggak sesombong gitu. Baik, Agung, ke depan apa yang menjadi mimpi yang ingin kamu wujudkan dalam waktu yang dekat ini? Mungkin mimpi saya untuk sekarang untuk menginspirasi anak-anak sekolah Indonesia. Aku dari kampungan juga bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Baik, Agung, terima kasih. Sukses selalu ya buat kamu. Satu hari kelak aku akan undang kamu lagi di sini ya, untuk bercerita lebih banyak mengenai perjalanan hidupmu. Tamu berikutnya pernah dipenjara 4 kali, nusuk orang 9 orang, membacok 8 security,
Lalu untuk apa saya undang ke sini ya? Ikuti terus Ki Candy. Tapi soal cerita nusuk 9 orang itu benar atau enggak sih? Bener apa enggak ya? Oke, saya harus hati-hati juga ini. Tamu kita berikutnya pernah nusuk 9 orang, bacok 8 security, masuk penjara 4 kali. Pertanyaannya tentu lalu kenapa diundang di acara Ki Candy? Kita sambut Hasanuddin. Tapi soal cerita nusuk 9 orang itu benar atau enggak sih? Bener apa enggak ya? Ya bener. Benar. Kenapa Anda nusuk orang sampai 9 orang? Masa lalu aja, tapi kan sekarang enggak. Masa lalu. Itu umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? 19 tahun. 19 tahun. Ya, sama 16 tahun. Oh, Nek 16 tahun kan yang kenakalan. Nek yang 16 tahun itu yang mana? Nusuk 9 orang? mau tanya yang umur berapa dulu? Oke, saya harus hati-hati juga ini. Duduk. Saya yang harus hati-hati, ya. Gimana tuh? Jaga jarak dulu. Anda tetap di situ dong. Anda tamu, nggak usah ikut-ikut. Yang umur 16 tahun itu kejadiannya apa? Kenakalan. Kenakalan. Apa yang Anda lakukan? Jadi ya cari jati diri tuh. Tes mental, misalnya dari rombongan tes mental. Melirik, nah, jadi cari kesalahan orang lain. Jadi maksudnya supaya oleh teman-teman Anda dianggap hebat gitu? Ya enggak sih. Jadi alasannya apa? Mencari jati diri. Begitu jalan, ada yang ngelirik. Apa kamu ngelirik? Jeb. Jalan lagi, kamu juga ngelirik ya? Jeb. Oke, jadi umur 16 tahun sudah... Ya, tahun 99. Nusuk-nusuk orang sembarang gitu nggak dihukum? Coba temennya preman dulu. Ini sini ada Mas Hoki. Cerita apa yang terjadi waktu umur 16 tahun itu? Jadi ya kita ingin ya membuat ketakutan aja. Jadi kita nggak mau disaingin sama geng lain. Jadi ya itu tadi kita ingin menunjukkan jati diri bahwa kita yang terkuat. Nah kebetulan di kelompok kita itu pada waktu itu ya cukup disegani dan ditakutin sama kelompok. Nama gengnya apa waktu itu? Merkit. Merkit? Ya, Merkit itu kepanjangan dari nama daerah tempat kita asal, namanya Mergangsan Kidul. Oke, nanti saya dengar-dengar udah berubah nama, tapi nanti diceritakan ya. Pernah bacok petugas itu keamanan? Di salah satu di bank yang ada di Yogyakarta itu. Kenapa Anda bacok? Itu kan proses dari nakal kecil ke gede, terus kan titip kerjaan. Yang satu diterima, yang satu enggak. Saya karaoke kok yang satu enggak diterima, malah nadanya enggak. Oke. Kurang menyenangkan gitu. Malah Malah nek wani ke sini, nek berani ke sini, bawa rombongan kamu. Ya saya datang 6 orang, tapi yang pelakunya saya sendiri. Itu kan sempat kaca bank sama di situ ada beberapa security itu kan kebacok juga. Kacanya pecah semua, tapi uangnya tak sebar, nggak tak ambil. Tak sebar, ada yang lari. Wes pecah wae ape, ada yang bilang rampok, tapi kan di situ kan banyak yang tahu kalau kejadiannya bukan perampokan. Gitu. Oke. Itu juga masuk. Akibatnya juga. Anda masuk penjara? Masuk juga. Masuk juga. Masuk. 4 kali di penjara gara-gara apa? Tadi nusuk Ya, orang, sejenis itu semua. bacok. Perusakan semua ya. 4 kali masuk penjara. Ini teman Anda ya? Oke. Tentu kita ingin tahu cerita di balik apa yang dilakukan oleh Mas Hasan, bagaimana perkembangannya sekarang ini. Tapi sebelum itu ikuti dulu tayangan berikut ini. Tak salah memang melihat seseorang dari penampilannya.
Tapi yang harus diingat, tak selamanya karakter orang hanya dinilai dari penampilan, seperti para anggota komunitas ini. Gemar melakukan kegiatan sosial dan selalu berusaha menyebarkan virus kebaikan kepada siapa saja agar mau menolong sesama. Itulah aksi nyata yang selalu dilakukan oleh komunitas yang satu ini. More Kids, kepanjangan dari menyongsong esok gerai kebersamaan impikan damai selamanya. More Kids tumbuh di Yogyakarta, tepatnya di daerah Mergangsan Kidul pada tahun 1990-an. Namun, dulu More Kids merupakan geng yang isinya anak-anak muda yang kerap kali membuat onar atau keributan di sekitaran Jogja. Hasanuddin, ketua More Kids saat itu merasa hidupnya harus berubah dan ia pun sadar, kemudian mengajak teman-temannya untuk mengubah More Kids menjadi komunitas sosial. Dan harapan Hasanuddin pun tercapai. More Kids terbukti konsisten melakukan aksi sosial sejak tahun 2006 hingga saat ini. Aksi sosial yang mereka lakukan pun bermacam-macam, mulai dari aksi sosial pengiriman air bersih ke Gunung Kidul, membangun masjid, hingga aksi sosial di berbagai panti asuhan di Jogja. Dan masih banyak lagi aksi sosial yang mereka lakukan. Selama 11 tahun terakhir, Hasanuddin atau yang lebih akrab disapa Komandan oleh anggota More Kids juga memperhatikan kehidupan anggotanya. Karena banyak anggota More Kids yang belum punya pekerjaan, bahkan mantan narapidana pun dirangkulnya agar bisa mendapat kehidupan menjadi lebih baik. 2004 saya pertama itu saya masuk di Rutan Bantul. Lalu keluar, lalu masuk lagi tahun 2007. Saya masuk lagi ke LPU Ragunan. Lepas dari itu saya kenal dengan seorang yang sudah lama di More Kids. Dulu kan Pak Hasan sering menawarkan saya pekerjaan. Sama Pak Hasan dibantu dari mulai dulu tak punya kendaraan, tak punya mobil. Sekarang dia fasilitasi saya dengan mobil. Lalu untuk uniknya juga dia punya rekan di travel tour. Akhirnya saya bisa masuk ke situ sampai sekarang. Jadi setiap hari saya jalan. Mungkin 1 bulan saya libur cuma 1 hari. Kini, Hasan merasa hidupnya jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Masa lalunya yang kelam sudah ia buang jauh. Hasan berharap kedepannya semakin banyak anak-anak muda, komunitas, atau siapa saja yang tertular oleh virus positif yang disebarkan oleh More Kids. Dari anggota geng yang nusuk-nusukin orang, bacok-bacokin orang, kemudian kita bisa lihat perubahan yang drastis ya, 180 derajat hidup Anda berubah. Iya. Tiba-tiba jadi orang yang ulas asih, yang mau berbagi, menolong sesama. Anda berubah itu gara-gara apa? Gara-gara masa lalu juga. Jadi Sleman. Nah, insafnya itu kapan insafnya? Katanya gara-gara gempa di Jogja Iya. ya? Gimana Mas Itu Oki? Kok anak nakal ini bisa insaf? Bagaimana ceritanya? Ya, pertama kali itu kegiatan pertama kali itu waktu gempa Jogja ya. Nah, itu gempa Jogja itu kan Jogja parah sekali itu. Parah sekali. Terus kebetulan juga rumahnya beliaunya juga kena juga, dan pada waktu itu beliaunya juga pas waktu di dalam. Waktu di dalam terus pas waktu penjara itu. Waktu di dalam. Nah terus selang sebentar, pada waktu masih dalam suasana gempa itu, beliaunya sudah keluar pada waktu itu. Keluar lihat keadaan seperti itu, apalagi keadaan di kampungnya juga parah, terus keadaan rumahnya juga parah. Nah pada waktu itu karena beliau sudah nggak punya apa-apa pada waktu itu ya, udahlah aku punyanya cuma tenaga. Akhirnya ya nggak tahu kayak terpanggil sendiri gitu, dia membantu. Baksos pertama kali itulah, dari dulu. Sebenarnya sudah pengen berubah, cuman pada waktu itu nggak ada yang dukung, nggak ada yang ngaren atau apa. Nah, terus akhirnya ya teman-teman yang masih ibaratnya masih ini sama dia, akhirnya kita dikumpulin, udah maunya Mas Hasan apa? Ya aku sih
yang dulunya pengen nyusahin orang, aku kepengen sekarang bantu orang, tapi gimana ya caranya? Padahal aku tuh pengen berhenti sudah lama. Ya cuma karena keadaan nggak mendukung itu. Terus akhirnya yang sebenarnya Mas Hasan berubah itu ya dari dirinya sendiri. Cuman kayak istri, kayak teman-teman tuh mensupport aja. Nah setelah mensupport ternyata benar-benar dia berubah. Berubah ya. Baik. Selain teman-teman, ada seorang istri yang mendukung. Tetapi saya dengar mertua tidak setuju, anaknya diculik, dinikahi, dan apa kata istri? Ikuti terus Ki Candy. Terus kan saya takut mau pulang. Terus tiba-tiba dia itu nganter saya, padahal posisi tawuran. Terima kasih, masih di acara Ki Candy bersama saya dan masih dengan Mas Hasanuddin atau Mas Hasan dari Jogja. Dulu kehidupan Anda amburadul, lahir dari keluarga broken home, keluarga yang bercerai, tumbuh liar di jalanan, bacokin orang sembarangan, tapi hari ini sudah sadar. Pernah bacok juga. Tapi hari ini sudah beres ya, sudah stabil. Iya, kemarin labil. Oke. Baik, setelah Anda sadar, insaf, kemudian berbuat baik, reaksi masyarakat di kampung Anda gimana ngelihat ini mono akalnya dulu preman tahu-tahu baik? Bagaimana reaksi masyarakat di sana? Iya, senang sih. Senang. Dari Polsek juga senang lah. Dari nek dulu dihujat, sekarang kan mbok nakal kayak istilahnya sembodo gitu. Dijadikan teladan, contoh. Nah, contoh yang dulu gitu, istilahnya yang dulu nakal. Nakal, sekarang bisa mengajak orang banyak berbuat baik. Jadi masyarakat sekarang percaya bahwa Anda orang baik? Kalau nggak percaya, mungkin anggotanya nggak sebanyak yang sekarang. Mas Oki, total berapa seluruh anggota Merkit sini? Itu 1185. Itu KTL sudah jadi. Siapa aja anggotanya, siapa aja nih? Kalau yang pertama kali itu ya teman-teman kita yang mantan ex orang-orang nakal itu, termasuk yang mantan narapidana. Sekarang perkembangan sampai sekarang ini itu nggak cuma orang nakal, ada yang karyawan swasta, ada yang wira swasta, apa gabung jadi satu. Mau bergabung ya. Karena dan di Merkit ini memang tidak ada tendensi apa-apa. Maksudnya kita tidak peduli, tidak membedakan apa sukumu, apa agamamu, apa partaimu, apa bajumu, tetap kalau sudah jadi satu di Merkit itu namanya seduluran tanpa perbedaan. Ya. Nah, sekarang istri tercinta sudah ada juga bersama kita di studio. Baik, Mbak Laras satu. Mbak Laras, pertanyaan pertama, kok mau menikah sama dia? Ini penting ini. Waktu itu sadar atau tidak? Diculik. Diculik? Maksudnya terpaksa? Ketemunya di mana sih? Enggak, ketemunya pas saya lagi jalan-jalan di dekat rumah saja. Kebetulan saat itu suami saya itu sedang tawuran sama teman-temannya. Terus kan saya takut mau pulang. Terus tiba-tiba dia itu nganter saya, padahal posisi tawuran. Gini, saya pernah baca di cerita, ada orang naksir cewek supaya kelihatannya hebat, kamu pura-pura berantem terus nanti aku datang, tak, semua pergi lari. Nah, sehingga aku menolong sang gadis dan dia akan jatuh cinta padaku. Itu modus. Tapi itu tawuran beneran nggak sih? Apa? Tawuran beneran? Iya, bener. Oh beneran, berarti nggak modus ya? Beneran. Saksinya saya ikut tawuran. Nah saya nggak tahu pada waktu kita berkelahi, tak tahu dia ngilang. Ngilangnya ini nyelamatin bidadari satu ini.
Preman macam apa ini? Yang lain tawuran, dia sibuk. Mari Mbak, saya antar. Nggak boleh ya, lain kali ya. Kapan jatuh cintanya, kapan? Merasa kok, wah ini laki-laki yang jadi pilihanku. Itu kapan persisnya? Soalnya setiap hari terus sering main ke rumah. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian nganter itu. Terus main ke rumah. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Yang terjemahannya, cinta bersemi karena seringnya pertemuan. Nah, waktu ngelamar orang tua, setuju atau tidak? Tidak setuju? Oh ya udah betul itu, udah betul. Malah berbalik muka itu. Berbalik muka, terus apa yang Anda lakukan? Ya udah, kompromi aja. Tak culik gitu. Itu bukan kompromi itu. Tapi akhirnya bagaimana kalau dengan melihat apa yang dilakukan Mas Hasan sekarang? Pandangan orang tua, mertua? Iya, semenjak anak saya lahir, terus habis itu terus berubah, apalagi sekarang. Sekarang saya malah nggak pernah ditanyain kabarnya, malah suami saya yang ditanyain kabarnya. Luar biasa. Merkits itu dulu namanya apa, Merkits? Mergangsan Kidul. Oke, itu daerah wilayah ya? Ya, kalau sekarang katanya saya. namanya diganti jadi? Menyongsong esok, raih kebersamaan, impikan damai selamanya. Selamanya. Sekarang itu. Baik, ya, luar biasa. Terus sampai kapan mau terus berbuat baik? Insya Allah ya, nek sing dukung banyak ya terus. Terus ya, kalau Iya. banyak yang mendukung masih Iya, terus ya. iya. Nah, Merkits itu punya t-shirt bagus. Ini komunitasnya karena udah positif, sudah banyak menolong orang, kemudian membuat sebuah t-shirt dan banyak yang ingin memakainya. Ini ada 20 yang akan dibagikan dan sudah diundi. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar. Ini dia yang beruntung mendapatkan t-shirt dari Merkits. Baik, terima kasih ya Mas Hasan. Dan berikutnya ada seorang anak muda juga dari Jogja mengajak orang-orang asing untuk mengajar di Kulon Progo. Dan jangan lupa juga nanti ada pelajaran menari India. Nah, ikuti terus Kick Andy. Tuh, mereka disuruh ngajar tapi mereka harus bayar. Iya. Nggak benar ini. Seorang anak muda dari Jogja punya gagasan yang menarik, yaitu mengajak turis-turis asing untuk mengajar di Kulon Progo. Siapa dia? Mari kita sambut Lia Gracia. Lia, apa kabar? Baik. Silakan duduk, Lia. Katanya Lia bikin gerakan bule mengajar. Ya bule, bukan bule ya. Oh iya, kalau bule ada Pak Le. Iya. Iya, itu tante ya. Iya. Ini bule. Iya, bule itu orang asing lah ya. Iya, orang asing. Mengajar di Kulon Progo. Kulon Progo. Emang Lia juga orang bule? Enggak. Oh, Saya orang bule. Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Siapa bule-bule yang diajak mengajar di Kulon Progo ini? Bule-bulenya tentunya adalah dia selain warga negara Indonesia. Jadi selama Selain dia warga negara WNA, Indonesia, ya. dia bisa ikut untuk mengajar. Oke, dalam apa ini? Komunitas, gerakan atau apa namanya? Jadi kita gerakan, kita mengajak bule-bule atau warga negara asing untuk datang langsung ke Kulon Progo ngajar. Ngajarnya Ngajar siapa? ngajar siswa. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan ya tergantung sekolahnya minta apa. Oh, menarik ya. Nah, tentu Anda ingin tahu dari mana muncul gagasan untuk mengajak bule-bule mengajar di Kulon Progo. Tapi sebelum itu, ikuti dulu tayangan berikut ini. My name is Dwi Andarwati Susanti. I study at Fort Waters Junior High School. I'm grade 9.
Saya senang sekali karena saya bisa bertemu dengan Mbak Lia dan teman-teman. Terus saya bisa menambah wawasan, bisa berinteraksi secara langsung gitu. Semua orang sudah mengenal Yogyakarta sebagai tujuan wisata, tapi belum banyak yang tahu dan mengenal daerah Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dalam rangka memperkenalkan Kulon Progo ke dunia internasional, Lia Andarina Gracia membuat komunitas bernama Bule Mengajar. Komunitas yang dibentuk tahun 2014 ini melibatkan wisatawan asing dalam setiap kegiatannya, baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan pariwisata dengan tagline Share Your Knowledge. Komunitas yang bekerja sama dengan beberapa sekolah di Kulon Progo ini sudah melibatkan 142 partisipan dari 29 negara. Wisatawan asing yang mengikuti program ini juga akan tinggal bersama warga di Kulon Progo dan mendapat kesempatan untuk mengajar di beberapa sekolah mulai dari mengajar bahasa Inggris, musik, serta mengenalkan budaya mereka kepada siswa-siswi sekolah. Selain itu, mereka juga diajak untuk mengunjungi tempat wisata dan mengenal kebudayaan di Kulon Progo. Here in Indonesia, I am exchange student. I came here to to explore Indonesia, to discover cultural traditions and language as well. It was really cool because on one hand I can explore culture, and on the other hand I can share my culture to Indonesian children. I can tell about Ukrainian traditions, history, and so on, and I really like it. And also it's a good opportunity for Indonesian kids to learn English, because with a good knowledge of English you can travel around all over the world. And I really do my best to motivate students to learn English, because it will help them in a future life. The view is good and the fresh air is, we have to enjoy it before we... Selain mengajak wisatawan asing untuk merasakan menjadi warga Kulon Progo, Lia dan kawan-kawan juga aktif mengajar bahasa Inggris bagi karyawan di tempat wisata secara gratis. Manfaat yang saya dapatkan setelah bergabung di Bule Mengajar, saya lebih percaya diri jika bertemu sama bule tentunya, dan ingin banyak ngobrol kalau ketemu sama bule itu. Beda dengan sebelumnya yang kalau ketemu bule lebih cenderung ke diam, yang sekarang lebih ingin mengobrol dengan bule. Komunitas Bule Mengajar terus mengembangkan kegiatan yang menarik agar partisipan tidak bosan dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan asing saat menikmati Kulon Progo. Ya, Lia, dari mana idenya muncul? Idenya muncul karena banyak orang yang bilang Kulon Progo itu nggak bisa berkembang. Astaga, terus? Astaga. Jadi karena saya kuliah S1 pariwisata di Bali, kemudian saya pulang ke Jogja lagi untuk lanjut S2 pariwisata. Tapi ketika kuliah itu ada dosen yang bilang, ngapain sih kamu kuliah pariwisata? Kulon Progo itu nggak bisa berkembang. Jadi dari situ kayak, oke, kayaknya kalau kuliah cuma ngejar gelar, itu kayaknya banyak orang bisa. Tapi kalau dari kuliah itu, ilmunya bisa diimplementasikan di masyarakat, itu kayaknya suatu hal yang masih awam, masih langka dilakukan. Jadi akhirnya kepikiran, kayaknya bagus nih promosi untuk pariwisata, kayak gitu. Dan Anda mengubah Kulon Progo yang tadinya dianggap tidak akan bisa berkembang sebagai daerah tujuan wisata, menjadi daerah yang punya sesuatu yang khas. Iya. Nah, bule-bule atau orang asing yang ikut dalam program Bule Mengajar ini, apakah bebas atau ada batasan usia, batasan warga negara atau apa? Kalau untuk warga negara, asal dia bukan warga negara Indonesia. Bisa ikut dalam program Bisa ini? ikut dalam program ini, kemudian untuk usia kita batasin. Minimal usia 18 tahun, maksimal 45 tahun. Kenapa dibatasi ya? Karena kami itu mengajar siswa itu di SMP dan SMA. Kalau 18 tahun itu masih bisa nyambung, masih ngobrolin tentang Justin Bieber masih nyambung.
Kalau usia lebih dari 45, nanti lebih ngerasanya kayak bapak dan anak. Oh, jadi bukan kadang siswa, iya, jadi agak-agak susah untuk komunikasi. Jadi kira-kira saya bisa nggak ngajar di situ? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, bukan karena warga negara Indonesia, tapi kan udah tua. Itu diseleksi atau apa persyaratan lainnya? Iya, jadi kita sebelum memilih seorang bule, jadi kita ketemu dulu, atau misalnya dia tidak di Indonesia, kita interview dulu, misal kita video call, kita tanya ngapain mau ke Indonesia, kenapa mau mengajar, apa yang akan diajarkan. Jadi kita tanya dulu karena kami ke sekolah. Jadi kami harus benar-benar selektif. Oh, jadi nggak mudah ya? Ini mereka dibayar atau gimana? Mereka bayar. Oh, mereka justru membayar? Iya. Loh, mereka disuruh ngajar tapi mereka harus bayar? Iya. Nggak benar ini. Loh. Iya kan? Orang disuruh ngajar, harusnya kan terima upah. Tapi ini malah dia yang bayar. Iya. Kenapa harus bayar? Karena gini, jadi karena saya backgroundnya itu pariwisata, saya juga ingin promosi pariwisata. Salah satunya dengan promosi produk lokal. Jadi ketika bule itu datang mengajar, itu kan, terus dia membayar, nah uangnya itu digunakan untuk membeli souvenir dari produk lokal. Jadi secara tidak langsung bulenya dipaksa untuk membeli produk lokal, tapi mereka terima sebagai souvenir. Oh, itu sebabnya ya. Iya. Jadi masyarakat di sana diuntungkan ya. Iya. Selain dapat ilmu, ada produk-produk lokal yang dibeli oleh turis-turis ini. Iya, benar. Pintar Anda. Gara-gara mengajak bule-bule atau orang asing mengajar, Lia berurusan dengan polisi dan petugas imigrasi. Apa yang terjadi? Ikuti terus Ki Candy. Lia, kamu kan ngajak bule-bule atau orang-orang asing ini mengajar ya di daerah-daerah, di sekolah-sekolah ya, di Kulon Progo ya. Nah, reaksi bule-bule kalau diajak ngajar itu gimana sih? Justru mereka lebih bahagia ketika diajak ngajar dibanding diajak wisata. Apa kata mereka? Kata mereka merasa menjadi duta negara mereka. Oh, karena yang diajarkan itu bisa aja keseniannya, bahasanya, kebudayaannya gitu ya? Iya. Nah, tapi anak-anak sendiri happy nggak? Oh, anak-anak waktu pertama kami bawa bule, ekspektasi kami itu bahagia. Ternyata? Ketika kami bawa bule masuk ke kelas, anak-anaknya keluar kelas semua. Hah? Kenapa? Mereka shock. Ada orang bule masuk Iya. kelas? Ketika kita ajak ke rumah juga, anak-anak yang lagi main, itu tiba-tiba lari semua, nangis. Tapi jangan ngajak orang botak ke sana. Histeris anak-anak itu. Oke, terus jadi itu yang pertama awal-awal ya? Iya, jadi awal-awal itu mereka benar-benar kaget. Mungkin mereka cuma lihat bule itu di TV. Karena di Kulon Progo itu masih jarang banget ada bule. Ketika mereka lihat langsung, itu mereka pertama shock. Jadi terdiam selama 10 detik. Habis itu mereka sadar ini nyata, bukan di film. Habis itu reaksi mereka kalau nggak nangis lari. Astaga. Terus akhirnya karena kejadian itu akhirnya saya mikir oke, kalau kayak gini makin banyak aja kita ajak bule. Biar mereka yang kaget jadi lama-lama kebiasa. Oke. Nggak step gitu ya. Oke, terus keluarganya bagaimana? Orang tua? Awalnya orang tua juga agak gimana ya, karena kan harapan mereka saya S1, S2 udah, maksudnya mereka ya udahlah kamu kerja yang tetap aja. Saya dapat tawaran kerjaan aja saya lepasin karena saya mikir saya pengen tetap di Kulon Progo. Saya pengen tetap berkontribusi untuk Kulon Progo. Jadi oke, apapun sekarang pokoknya untuk Kulon Progo dulu. Nah, orang tua juga masa kamu nggak pengen masa depan yang cerah atau apa, dan ketika mereka melihat banyak bule yang datang, lama-lama juga malah orang tua saya bisa bahasa Inggris. Wow, keren. Ya, dan kita lihat tadi di video, anak-anak mudanya juga dilatih berbahasa Inggris ya, untuk menyiapkan mereka menghadapi arus masuknya wisatawan ke Kulon Progo, wisatawan asing. Dan saya dengar
turis itu selain senang karena disuruh mengajar dan ini promosi kebudayaan negara masing-masing, mereka disuruh nangkap-nangkap ayam, kupas kelapa, apa itu ya? Oh, jadi karena jarak Kulon Progo Jogja itu jauh, jadi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ketika kita udah selesai ngajar, selesai wisata, kadang kita bingung bulenya mau diapain. Terus, iya jadi diajak ke rumah, akhirnya ngapain ya di rumah ya? Terus, oh kan rumah saya masih di desa, oh ada kebun nih, banyak rumput. Oh kamu mau nggak ini kearifan lokal, yang nyabutin rumput. Iya, terus ketika mereka udah selesai nyabutin rumput, ada juga negara yang, oh saya nggak mau, orangnya enggak, saya nggak mau. Oke, kamu pernah nggak nangkep ayam? Nggak pernah. Ya udah, ayam di kandang saya lepasin semua ayam. Saya kasih waktu kamu 1 jam, silahkan itu tangkap ayam, masukin ke kandang. Ini acara apa? Ini wisata model apa ini? Jadi kita mengajarkan juga kalau benar-benar yang kehidupan desa, masyarakat itu seperti itu. Dan mereka juga harus merasakan. Rata-rata mereka stres atau bahagia? Mereka bahagia. Oh bahagia. Nah, ceritakan pengalaman. Karena dengan masuknya bule-bule mengajar gini, kemudian Lia bermasalah dengan polisi dan imigrasi, itu gimana ceritanya? Jadi tahun 2015, jadi kami itu dari 2014, dari Oktober 2014, kami ngajak bule. Jadi setiap akhir pekan, setiap minggu katakanlah selalu ada rombongan bule yang datang. Nah karena saya sendiri kan basicnya pariwisata, bukan hukum. Saya dan teman-teman bikin komunitas bule mengajar itu kami nggak ada yang punya basic hukum. Jadi kita nggak tahu keaturan, misalnya visa apa yang boleh, peraturannya seperti apa. Jadi kami waktu itu belum tahu. Kita ajak bule karena bulenya banyak, kita seneng, tiba-tiba ada info dari imigrasi. Ini loh, kalian salah nggak ngajak bule ini? Kalian tahu nggak visa itu kayak apa? Visa-visa yang bisa digunakan bule itu apa aja? Tahu nggak sih kalau mereka itu nggak boleh gini. Setelah kita tanya, kenapa sih sebenarnya apa masalahnya? Ternyata nama bule mengajar itu yang jadi masalah. Jadi mereka mikirnya itu bulenya tuh dapat gaji. Habis ngajar dapat gaji. Padahal kan bulenya kalau mau ngajar bayar. Iya. Anda jelaskan itu. Iya, jadi waktu Terus akhirnya gimana? Kita sampai datang ke imigrasinya, ke kantor. Kita bawa dokumen lengkap. Kami itu legal. Jadi kami punya akta notaris, kami punya NPWP, kami punya sekretariat, semua kita bawa dokumennya. Kita jelaskan kalau kita itu benar-benar tidak memberikan katakanlah uang atau apapun ke bulenya. Justru mereka itu yang bayar. Karena kita kayak paket wisata pendidikan. Dan setelah ya banyak diskusi gitu kan, akhirnya pihak imigrasi oke, tapi ada beberapa hal yang mesti dirubah. Misalnya ketika exchange student yang kita ajak, paling enggak kasih izin ke kampusnya, beritahukan kalau dia itu ikut kita. Jadi jangan asal ambil, ada bule udah ikutin, ayo ambil ikut. Harus itu izin boleh. Sekolah dalam pertukaran pelajar ini ya. Dan misalnya ada bule itu datang dengan visa yang katakanlah ada suatu lembaga yang memang dia itu mengundang bulenya, kita tidak bisa langsung ajak bulenya untuk ikutan kita, walaupun dia lagi punya waktu luang. Karena kita harus ngasih tahu dulu lembaganya, kalau kita mau ngajak dia. Jadi semua itu ada peraturannya, waktu itu kami belum tahu. Jadi sekarang urusan sama imigrasi, polisi? Alhamdulillah sudah lancar karena kami lebih tahu. Nah tapi sama polisi itu yang agak kaget lagi karena 2 minggu setelah urusan imigrasi selesai, tiba-tiba ditelepon sama polisi. Terus? Jadi pas polisi lagi fashion ada telepon dan dengan suara yang lantang, halo saya dari kepolisian ini, benar tidak membawa bule ya? Saya enggak, oke, iya benar, kenapa? Jadi setiap ada bule masuk ke Kulon Progo harus dilaporkan sama kepolisian. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu, kayak kemarin kayaknya ke imigrasi, kayaknya udah clear, kenapa kita ada lagi ke kepolisian? Dan memang katanya kalau menginap takutnya nanti ada sesuatu yang terjadi sama bulenya atau misalnya melakukan tindak kriminal. Jadi sebenarnya kepolisian itu harus tahu. Walaupun dia menginap cuma 1 malam. Baik, dan sekarang bagaimana persoalan itu? Dan sekarang persoalannya sudah, katakanlah sudah selesai. Ketika kami ada bule, kami langsung chat bapak polisinya. Bapak, ini ada bule, namanya ini, nomor paspor ini. Terus? Akan menginap di sini agak gini. Dan akhirnya polisinya, oh oke, ya udah nggak masalah. Sampai sekarang nggak ada masalah? Sampai sekarang nggak ada masalah. Ya. Jadi Anda dibantu relawan atau dibantu siapa?
Jadi kami itu punya 2 konsep. Yang pertama untuk bule yang ikut namanya partisipan. Orang Indonesia yang membantu partisipan untuk mengajar itu namanya volunteer atau relawan. Kami sekarang punya 137 relawan yang mostly mereka itu dari Kulon Progo. Wow, jadi Anda mengubah anak-anak muda Kulon Progo sekarang untuk terjun ke wisata. Baik. Nah, saat ini ada salah satu bule India. Iya, bule India. Orang asing dari India. Namanya Dibya Sika. Dibya, naik sini Dibya. Iya, boleh silakan. Dibya ini udah bisa bahasa Indonesia ya? Iya, sedikit. Oh, sedikit ya. Nehi. Nehi. Acha. Iya. Iya. Baik, jadi Dibya ini berasal dari India mana? Saya berasal dari kota kecil namanya Sasaram. Ini kecil. Sama-sama kecil dengan Kulon Progo itu. Iya, seperti sama ya. Baik, terus ke Indonesia untuk urusan apa? Saya ke sini untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Jadi masih mahasiswi ya? Iya, mahasiswi ya. Berapa lama sudah di Indonesia? 8 bulan. 8 bulan. Iya. Ikut mengajar anak-anak? Ya, ikut mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang budaya India atau English education seperti itu. Orang India kenapa kalau ngomong harus begini-begini ya? Karena we are lebih ekspresif. Oh. Ya. Baik, Dibya. Ya. Senang nggak tinggal di Indonesia? Ya, senang banget. Banget sekali. Iya. Lalu makanan Indonesia apa yang paling disukai? Nasi goreng. Itu makanan putus asa. Ketika kita nggak punya pilihan dan kita takut memilih yang salah, nasi goreng. Oke, tapi memang suka nasi goreng ya? Suka. Baik. Sudah menikah? Belum. Mau menikah? Ya, mau. Bagaimana kalau saya carikan jodoh yang coklat-coklat ini? Ya, oke. Bersedia? Mau. Boleh ambil 3 bawa pulang ya? Oke, nanti ya. Nanti. Setelah show. Oh, setelah show ya. Baik, katanya Dibya mau ngajarin kami semua yang ada di studio menari India. Iya, menari India, Chaya. Wah, kita udah kenal semua ya. Baik, sebelum kita menyaksikan Dibya mengajari kita semua di studio maupun di rumah menari, saya ingin membagikan satu buku bagus untuk Anda. Menciptakan versi diri yang terbaik. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Dan bagi Anda yang di rumah, jangan khawatir, Anda juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhirnya, mari kita menari bersama-sama Dibya Sika.